Halo sobat-sobat guru, selamat datang di channel Resi IAI PGMI 08. Nah, di sini aku dan rekan-rekan akan membagikan pembelajaran seputar aspek perkembangan bahasa, fisik, dan motorik yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Jadi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo sobat guru, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita perkenalan dulu nih sama presenter kita. Yang pertama ada Nada Nadia, selanjutnya saya sendiri Dina Rizka, dan yang terakhir Faisal Aditya. Kami adalah mahasiswa PGMI Angkatan 8. Halo sobat guru, kembali lagi bersama aku sih. Kita akan membahas seputar aspek dalam perkembangan bahasa dan perkembangan fisik motorik. Jadi, selamat menyimak. Nah, di sini sebelum kita membahas ke topik pembahasan, kita akan membahas latar belakang masalah. Di sini, perkembangan anak usia dini meliputi beberapa aspek seperti aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial emosional, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan pertumbuhan fisik, dan perkembangan motorik, serta perkembangan agama moral. Pengembangan seluruh dan berkesinambungan dari pengembangan seluruh aspek tersebut menjadi suatu hal yang sangat berarti. Tujuan dari bidang pengembangan kemampuan dasar kognitif adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir mereka, anak-anak diharapkan dapat mengolah informasi yang mereka peroleh dan menemukan pembelajaran di lingkungan sekolah. Biasanya hanya diberikan sesuai dengan kepentingan anak dalam pengembangan aspek perkembangan umum dan sesuai dengan tahap usia yang diberikan oleh guru saat mendidik. Orang tua hanya mengetahui aspek perkembangan anak-anak melalui pendidikan yang mereka terima di sekolah. Akibatnya, banyak orang tua yang tidak mengerti perkembangan anak-anak mereka. Orang tua harus berkomunikasi dengan anak dan memberikan simulasi yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan demikian, orang tua dan guru akan bekerja sama untuk mendidik anak. Pembelajaran di lingkungan sekolah biasanya hanya diberikan sesuai. Anak-anak dapat mengoptimalkan perkembangan bahasa mereka dengan mengenalkan teori-teori perkembangan bahasa. Untuk mencapai hal ini, orang tua harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, memberikan inspirasi kepada mereka, dan menerapkan kebiasaan yang sesuai dengan anak usia ini. Beberapa teori mengatur perkembangan bahasa melalui tahap-tahap tertentu. Anak-anak dapat mengoptimalkan perkembangan bahasa mereka dengan mengenalkan teori-teori perkembangan bahasa. Sobat guru, di sini kita sudah masuk pembahasan nih. Nah, topik pembahasan kita yang pertama adalah apa yang dimaksud perkembangan anak usia ini. Yang kedua, apa yang dimaksud aspek perkembangan bahasa, dan yang terakhir, apa yang dimaksud aspek perkembangan fisik motorik. Nah, di sini aku Dina akan menjelaskan tentang perkembangan usia dini. Perkembangan usia dini adalah peningkatan kemampuan atas keterampilan dan fungsi struktur tubuh yang lebih kompleks yang dapat diprediksi melalui proses pematangan dan pengalaman. Selain itu, kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional adalah bagian dari perkembangan. Nah, sobat guru, di sini ada pendapat menurut Gunarsah 2018 menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam perkembangan. Yaitu yang pertama, perkembangan bersifat bertahap
teratur, konsisten, dan berkesinambungan. Artinya, setiap tahap perkembangan berkaitan dengan tahap perkembangan lainnya. Yang kedua, perkembangan dimulai dari yang umum menuju yang khusus. Misalnya, respon senyum bayi saat melihat wajah berubah seiring berkembang usia saat wajah seseorang dapat dikenali. Yang ketiga, perkembangan bersifat holistik, artinya aspek fisik, motorik, linguistik, sosial, dan emosional harus dikembangkan secara seimbang. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berurutan walaupun tidak ada batasan yang jelas. Perkembangan yang dicapai anak saat ini dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya. Kemampuan berbicara anak diperiksa setelah anak belajar bicara. Nah, selanjutnya, setiap perkembangan memiliki ciri tersendiri. Nah, sobat guru, di sini ada masih menurut Gunarsa nih sobat guru yang menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam perkembangan, yaitu setiap perkembangan memiliki ciri-ciri tersendiri. Perkembangan memiliki pola tertentu sehingga dapat diprediksi. Perkembangan didorong oleh kematangan dan pembelajaran serta faktor internal, bawaan, dan eksternal, lingkungan, pola asuh, dan pengalaman. Terdapat perbedaan individual yang pastinya setiap orang mencapai prestasi perkembangan yang sama meskipun berasal dari orang tua yang sama dan berpendidikan. Masih menurut baik selanjutnya pengembangan bahasa usia. Jadi kalau susah bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem koneksi sistem sewenang-wenang yang digunakan anggota masyarakat untuk bekerja sama, melintasi dan mengimplementasi terutama orang tua orang anak percaya bahwa perkembangan bahasa itu dimulai antara usia 12 dan 18 bulan, yaitu ketika balita mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka. Nah, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berbahasa sudah dimulai sejak terbentuk sempurna dari semasa terakhir kehamilan dan sudah baik mendengar suara-suara dari dalam rahim. Setelah dilahirkan, anak akan menghabiskan waktu untuk mendengarkan suara ibu atau orang-orang sekitar secara cermat, merekam segala macam informasi tentang bahasa sekalipun. Otak bayi belum sempurna melatih atau mengontrol organ tubuh yang berfungsi untuk bersuara. Sobat guru, anak-anak memperoleh kemampuan berbahasa dengan cara yang sangat menakjubkan selama usia dini, yaitu sejak lahir hingga berusia 6 tahun. Ia tidak pernah belajar bahasa, apalagi kosakata secara khusus, tapi pada akhir masa usia dirinya, rata-rata anak telah menyimpan lebih dari 14.000 kosakata. Pada tahap-tahap perkembangan bahasa selanjutnya, anak-anak mampu menambah kosakata secara mandiri dalam bentuk komunikasi yang baik. Oke, baik, sahabat guru, kita memasuki perkembangan bahasa selama masa bayi. Nah, di sini ada bagian pada usia 4 minggu, 12 minggu, 20 minggu, dan bagian 6 bulan. Pada usia ada pencapaian vokalnya. 4 minggu itu tangisan ketidaksenangan. 12 minggu dia sudah bisa mendengar pulas, semakin yang dulu kadang-kadang belum itu. Nah, per 20 minggu bayi di sini menyatakan ucapan pertama. Punya vokal lebih banyak, tapi kadang-kadang hanya huruf mati. Nah, yang terakhir nih, pada usia 6 bulan, di sini mereka sudah memperlihatkan ocehan-ocehan yang lebih baik. Bunyi vokal itu mulai unik dan banyak.
Oke, berikutnya kita memasuki tahap-tahap perkembangan dewasa usia dini. Nah, menurut Jamaris dan Hendra Sofyan, bahwa dalam perkembangan bahasa anak, ada tahap perkembangan kemampuan bahasa dapat dibagi di dalam 3 bentuk perkembangan, yaitu perkembangan kosakata, perkembangan semantik, dan sintaktik. Yang pertama ada perkembangan kosakata dini sejak anak usia 1 tahun. 2. Perkembangan semantik dan struktur sintaksis. Berikutnya kita memasuki aspek-aspek perkembangan bahasa usia. Berikutnya kita memasuki aspek-aspek perkembangan. Ada beberapa aspek perkembangan bahasa anak yaitu sebagai berikut. Pertama, perkembangan kosakata. Pada saat memasuki usia taman kanak-kanak, anak telah menguasai sekitar 3.000 kata, sementara menurut Terjoli Jojo, pada usia 4 tahun, anak menguasai sekitar 1.392 kata dan menjadi 2.932 pada usia 5 tahun. Secara garis besar, kata-kata tersebut meliputi nomina atau benda, verbal atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, dan kata fungsi. Berikutnya ada perkembangan struktur. Menurut Musfiro, perkembangan struktur anak mengikuti angka tahun pertumbuhannya. Anak yang berusia 4 tahun umumnya menghasilkan ujaran 4 kata dalam setiap kalimat dan menjadi 5 kata pada usia 5 tahun, lalu 6 kata pada usia anak mencapai 6 tahun. Berikutnya kita memasuki perkembangan motorik anak usia dini. Perkembangan fisik dan motorik memainkan peran yang sama pentingnya dengan bidang perkembangan lainnya. Perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Karena perkembangan motorik dan fisik dapat dengan mudah terekam melalui panca indera, seperti pertumbuhan tinggi dari anak, menurut Papalia tahun 2014 halaman 120, pertumbuhan dan perkembangan fisik meliputi prinsip Eckhart-Padulang dan Rod-Modistal. Nah, di sini ada menurut prinsip Kepal-Kauda, urutan kematangan dan pertumbuhan fisik dimulai dari daerah kepala sampai ke daerah tulang ekor, dan tubuh secara progresif berubah antara menyusui sampai dewasa, kemudian dengan berat bertambah, terutama pada 2 tahun pertama. Secara umum, perkembangan fisik pada tubuh anak mengikuti prinsip Kepala-Kauda dan Rod-Modistal. Kepala bayi yang baru lahir tampak lebih panjang. Kepala bayi ini merupakan 70% dari bentuk kepalanya ketika dewasa dan merupakan 25% dari seluruh panjang tubuhnya. Dan berikutnya, perkembangan fisik merupakan pergerakan yang berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Perkembangan bayi ada yang berubah dari aktivitas tidak terkendali menjadi aktivitas terkendali. Pergerakan dilakukan secara sengaja dan terkendali juga akan terorganisir dalam pola seperti menarik dirinya persis sama benda dengan posisi berdiri.
melepaskan tangannya dan menggerakkan kakinya untuk berjalan. Seiring dengan perkembangan anak yang semakin maju, maka proses merayap dan akhirnya berjalan atau berlari akan menjadi suatu pola dari perkembangan fisik. Dan ada juga menurut para ahli, yaitu dari Hurluk, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Sebelum perkembangan terjadi, anak tidak akan berdaya. Kondisi tersebut akan berubah secara cepat pada usia 4-5 tahun pertama kehidupan pasca lahir. Dan dapat memberikan gerakan yang kasar. Nah, gerakan tersebut melibatkan anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, berjinjit, berenang, dan sebagainya. Setelah beberapa tahun terjadi perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik, yang melibatkan bagian otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, mengangkat bola, menulis, dan sebagainya. Nah, sobat guru, kita memasuki tahap dalam proses perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, sobat guru, kita memasuki selanjutnya aspek-aspek perkembangan fisiologis AUD, yaitu yang pertama perkembangan motorik kasar, light motor development menurut BFT. Nah, kemampuan motorik kasar sebaiknya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu berjalan dengan indikator berjalan naik turun, tangga yang menggunakan berjalan pada garis lurus yang berdiri dari satu kaki. Yang kedua adalah perkembangan motorik halus. Masih dengan menurut Wikipedia, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot hingga dalam koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Bermain adalah wujud dari perkembangan motorik kasar pada usia ini dan dapat dipandang sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan yang spontan, terfokus pada proses memberi ganjaran serta fleksibel terhadap pergerakan tubuh anak. Nah, motorik kasar merupakan kemampuan gerak tubuh dalam menggunakan otot besar sebagian atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar seseorang dapat duduk, memegang, berlari, memandang, memanjat pohon, berhenti kamar, dan sebagainya. Fisik motorik merupakan satu dari beberapa aspek perkembangan yang harus tercapai pada anak sesuai dengan STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud nomor 137 tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, menulis rangkum tata perkembangan fisik motorik anak sesuai dengan rentang usianya. Nah, berikut usianya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, yang pertama usia 0-1 tahun. Keterampilan motorik kasar dan halus mengikuti kegiatan besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Keterampilan motorik halus mengikuti gerakan-gerakan menyesuaikan secara lebih halus seperti ketangkasan jari,
Sedangkan pada usia 1-2 tahun, keterampilan menarik kasar berkembang dalam tahapan yang pasti dan sangat bergantung pada kematangan dan juga konteks pengalaman dan motivasi. Usia 2-3 tahun, proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik seperti kaki, tangan, badan yang semakin membesar dan menjamur atau semakin tinggi. Sedangkan pada usia 3-5 tahun, nah pada usia ini anak mengembangkan keterampilan organ kasar dan melakukan senam fisik yang tiada hentinya. Energi mereka seolah-olah tidak ada habisnya. Sedangkan pada anak usia 6-8 tahun, anak-anak pada usia ini perkembangan motoriknya menjadi lebih halus dan lebih terorganisasi daripada masa awal anak-anak. Anak pada usia ini sudah mampu melakukan kegiatan motorik serta memproyeksikan dan menerima atau menangkap pembelajaran. Ini sudah penjelasan yang sudah kami sampaikan. Semoga sahabat guru bisa memahaminya.